Gak kerawuh. Kok mobilnya biasa sekali? Dari sana saya kan mau pakai pesawat pribadi tapi kan mendaratnya kejauhan. Dari petnya nggak ketemu. Enggak, tadi itu pesawatnya saya cek banding gembos. Jadi itu nanti udah penginapan gitu? Iya. Oh, tapi buat Buat teman-teman. teman-teman. Maksudnya dijual, disewain. Belum terpikirkan. Buat teman-teman. Ini kan yang mau datang ke sini dari Jakarta banyak banget, antriannya panjang. Ketimbang ini kan cuma satu kamar. Itu berapa kamar itu disiapin itu? Itu 6 kamar, 3-3. Dua bangunan, 2 bangunan, 3 kamar, 3 kamar. Jadi kalau teman-teman datang serentak, ya monggo. Soalnya yang kepengen datang ke sini banyak banget. Renal Kasali mau datang, iya. Mau Ya. berapa, Terus yang berapa hektar ini? ini 1 hektar persis. Oh, Ini belakangnya orang, ini belakangnya yang mana ini tuh? orang. Kebun ini tadinya. Anu dulu main keliling juga. Iya. Dulu begini nggak keruan tempatnya, orang buang sampah, buang apa semua. Buang jin. Buang jin, masih ada jinnya. Kita langsung ke sana. Ayo. Iya. Pagi ya, selamat datang. Oh, Oke, ini Pak. Bos. Bos keren Pak. Semua bos bisa jadi teman, semua teman Kalau bisa jadi ini- bos Pak. Pak Kancang ini. Baru nyetak semalam. Jadi orang Tapi kalau Panyongan. kalau yang datang bakul besok kita pakai bakul besok. Gitu. Ikut-ikutan itu loh, ada gubernur Jawa Tengah itu loh. Kalau jalan-jalan naik angkot ya di sini ada tulisannya sesuai dengan acaranya. Jadi kita ikut-ikut. Kalau lihat ke sana, boleh lihat sana nggak? Monggo. Ya. Ini sawah. Asistennya siapa Mas Andi? Apa? Andino ya? Arsiteknya. Andino ya? Keren ya. Desain Dewi. Iya. Ya ini rumah Ini pensiun. dipakai nih. Iya benar itu. Saya Apa biasanya Enggak. Bapak ya kan. Sebulan sekali. Oh, boleh. Orang kurung-kurung gitu. Kalau sebulan sekali gimana? Bu tiap hari Bu? Saya tiap hari. Tiap hari? Ya. Oh berarti kamu nggak akan renang? Buat pensiunan. Kan ikan paus juga berenang di belakang. Bukan kita yang ngomong loh ya. Ya bukan aku makanya mau ngomong nanti dikira bully toh. Jadi rumah pensiunan kami. Segi Pak kalau pagi. Iya matahari. Ini kelihatan Gunung Selamat kelihatan. Biasanya gunung Masih itu. kerasa dingin nggak Bu? Kakinya. Botak. Kadang-kadang Ya, kalau udah, malam terlalu sama ya. pagi. Pagi ya. Tapi kalau siang ya kayak gini. Udah hangat ya. Hangat. Ini dalam rangka memang minggat gitu dari. Iya. Menjauh dari riuh rendahnya hidup ini. Jangan. Iya, dari Dan pada akhirnya ya. dan pada akhirnya kita butuh ketenangan, butuh sesuatu yang pribadi gitu kan. Kalau di sini kan Pak Husen datang cuma sekali setahun. Udah 2 kali. Dua kali setahun. Nah, jadi inilah tempat kami biasa duduk-duduk. Jadi kalau ngersake minum air kelapa nanti saya suruh manjat. Bu nggak usah manjat Bu. Saya nggak enak dong. Enggak, biasa dia manjat. Iya. Tugas istri kan memanjat juga. Gitu ya. Sampai ini. Iya. Jadi seneng lah didatengin. Terima kasih Asik kehormatan. banget. Iya. Aku tuh kalau lihat gambarnya putih gini gitu ya. Pasti tempatnya menarik. Saya tanya Pak Husen, di mana Pak Husen? Itu tengah kampung. Waduh, bener juga ternyata. Itu Singasari desanya. Oke. Aduh, bagus Jadi banget. inilah hidup kami begini. Kami berdua aja. Berarti kalau Anak-anak nggak ada yang mau ikut. kalau nginep sini, Oke. pagi trekking sana ya. Iya. Aduh, Sama ke atas juga ada kampung juga. Yang Iya. sini? Iya. Kami juga kebetulan punya sawah di sebelah sana. Wah, Pak Ganjar bisa sepedaan nih, tapi Ekstrim. jalannya ekstrim. ekstrim ya. Ekstrim. Sepedanya Masinggi. Oh iya. Karena dari situ kan kelihatan. Iya. Oh jadi kalau ini podcast, ini ruang kerjanya ya? Ruang kerja dia di belakang. Oh sendiri-sendiri ya? Tapi kalian suami istri ya? Nah, masih Sendiri-sendiri ya? tetap masih. Ini No, anak-anak besok, please. berhasil bikin lebih baik. Oh ini keren. Keren. Ya begini kan sekarang menjadi trendsetter ya? Iya. Karena pakai tak panjang. Senang sekali tak panjang ini, tak panjang. Aduh, terima kasih ya. Pak Andi itu
Sepatunya dari mana, Pak Andi? Ininya OS. Iya kan? Pak Ganjar, Apa itu? ini ada Jajanan. jajan. Ibu. Kue lapi, monggo yang kasih kerja. Ojo kesuwen ora. Bokol ayo. Monggo lah, langsung jalan aja. Saya lagi menikmati rumah. Aja pamit. Aja Pak. Masak sendiri atau? Iya, Sampai. Bukan, ini saya teman kafe. Nana. Genteng ini, genteng. Iya, saya bikin. Ini kan dari plastik itu. Saya bisa bikin 2.000. Nah ini yang genteng beton dari bahan Pak Husen, monggo. sampah plastik itu loh. Saya bisa bikin. Udah Ini punya kan ininya, kalau mesin. beton 5.000 Pak. Kalau saya taksir dengan plastik itu 5.000. Kekuatannya sama. Lebih kuat. Iya. Ada foto mereka yang udah gede tapi ini masih kecil-kecil dulu. Tapi ini kehormatan, terima kasih Mas Bro. Wah, saya senang. Senang sekali. Aku lagi menikmati arsitektur rumahnya. Iya, Oke. Mas Ganjar kenapa mau datang ke sini? Iya. Karena berdasarkan fitnah yang beredar. Andi Noya itu sekarang di Banyumas. Desanya Cilongok. Tentu sebagai gubernur saya tahu dong. Cilongok itu seperti apa, nuansa seperti apa. Andi Noya mau gitu loh. Oke. Sebenarnya kenapa Anda mau sebelum saya jawab? Kok balik nanya? Loh ya nanti dulu Bang. Enggak, sebenarnya saya tuh penasaran. Andi Noya yang tiap hari dengan kick ending yang semua orang tahu, bagi buku Jakarta banget. Wah, belok kiri nggak pakai rating. Langsung ke Cilongok. Langsung Sebenarnya nemplok kenapa di sih? sini. Iya, itu saya bikin penasaran. Sebenarnya pengen tahu kenapa. Iya, kalau lihat dari apa yang membuat saya tergerak ke sini itu gara-gara ketemu satu kepala desa. Kepala desa Langgong Sari ya di Cilongok ini. Di Cilongok. Nah, waktu itu Pak Wimbo, kepala Ya, OJK, memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang melakukan pemberdayaan ekonomi di tempat mereka masing-masing. Nah, sosok kepala desa ini termasuk yang mendapat penghargaan. Saya memandu acara. Terus kemudian waktu duduk berdekatan saya bilang, emang Langgong Sari itu di mana? Pak Kades, oh itu di Banyumas. Oke, Banyumas. Terus kalau dari Purwokerto berapa lama? 20 menit, dia bilang gitu. Wah, saya dek gitu loh. Dek karena 12 tahun lalu saya nganterin mertua saya sama keluarga nyekar orang tua mertua saya. Kan dimakamkan di sini. Mertua saya tentara. Jadi besar di sini, dinas di sini, orang tuanya meninggal di sini. Nah, 12 tahun waktu nyekar, saya bilang sama istri, Purwokerto ini adalah tempat kita pensiun nanti. Wah, ngamuk dia. Moh aku katanya. Kita ini rumahnya udah ideal. Kalau mau pensiun katanya harus dekat-dekat rumah sakit. Lah rumahku di BSD kan sepelemparan batu dari Eka Hospital. Dia bilang kamu masuk ICU jalan kaki bisa. Dia bahkan waktu itu di Purwokerto aja nggak mau dia. Tahu-tahu saya ketemu kepala desa ini, saya tanya, Gunung Selamat kelihatan nggak? Kelihatan Pak Andi. Ada sawah nggak? Ada. Ada sungai nggak? Ada. Ada tanah yang dijual nggak? Ada, gitu kan katanya. Murah nggak? Bukan, waktu itu belum tanya murah, ada dulu gitu kan. Begitu sampai di sini, mana tanahnya? Ya Pak Andi lihat mana yang Pak Andi seneng gitu. Wah, belusukan saya di sini. Ini kan belakang kebunnya orang. Belusukan tak lihat, kayaknya ini. Istri saya bilang, Noya, itu kan tanahnya jorok, tempat buang sampah, buang maaf nih ya, buang tinja apa semua di belakang sini kan. Kok kamu mau? Aku bilang pakai imajinasi. Oh, nggak bisa, aku nggak ngerti katanya gitu kan. Nah, singkat kata, jadilah seperti sekarang ini. Ya saya itu. Akhirnya tinggal. Itu Mas, jadi kenapa saya kesini karena itu. Karena jadi seorang Andi yang tiba-tiba datang ke kampung kecil dan menarik, itu membuat saya penasaran. Udah lama sebenarnya sejak kita podcast ya. Iya. Ngobrol-ngobrol itu penasaran. Aku di Purwokerto loh Mas, di Cilongok. Gitu. Jadi anak buahnya Mas Ganjar. Iya, anak buahnya. Nggak percaya. Ini bos langsung. Bosnya langsung ya. Ini bos tidak langsung. Ya, peso itu ya. Itu Mas, sebenarnya saya pengen datang itu penasaran ngapain ya gitu. Kepenasaran saya itu terbukti ternyata. Wow. Ternyata pilihan yang tepat. Tepat ya. Jadi senang ya. Oh, saya senang banget. Ada tanah di sebelah ya Pak Husen ya.
tolong yang khusus ada tanah ini ya, jangan dipercaya. Ya, karena setelah rekaman kita mau cari orangnya. Jadi saya juga rasa kepenasaran saya itulah kemudian, saya besok ada acara di Purwokerto mau mampir tempat Mas Andi. Udah lama sebenarnya. Dan betul, guys, guys, biar kelihatan anaknya. Iya. Ternyata saya itu menghadap ke depan ini Gunung Slamet, kaki Gunung Slamet tepatnya ya. Iya, tapi Gunung Slametnya kelihatan, kebetulan tertutup awan aja. Iya, betul, sebelah kiri kita. Iya, sebelah kiri ini, belakang saya persis ini Gunung Slamet ini. Jadi saya sudah membayangkan, imajinasi saya nggak terlalu keliru. Ini pasti tempatnya indah. Penerawangan gitu ya. Penerawangan, ya saya memang bakar kemenyan dulu sih kemarin. Gagal. Gitu Mas, penasaran saya. Ternyata sesuai dengan pikiran saya, pasti ini tempat menarik yang penuh inspirasi. Ya, dan faktor kedua yang mendorong sebenarnya percepatan itu terjadi ketika saya bertemu dengan teman-teman yang aktivis pemberdayaan ekonomi desa. Saya kan masuk grup, Mas Ganjar kayaknya ada di grup itu, cuma kurang aktif dia. Ya, kita kebanyakan grup Mas, maaf. Nah, di dalam grup itu kan orang-orang yang pegiat sosial, pegiat ekonomi desa itu kan kumpul. Saya itu memang termasuk yang jarang komentar, tapi saya lihat, aduh, ternyata desa itu masa depan Indonesia. Nah, tambah hari tambah yakin kan. Nah, sudah saya mulai gerakan bersama teman-teman untuk dorong anak-anak muda, ayo balik ke desa. Kamu belajar di luar negeri, kamu belajar di kota-kota besar, tapi ilmumu itu jangan bermanfaat buat kota besar, tapi untuk desamu. Nah, kalau dulu agak susah kan ya Mas Ganjar, karena internet kan belum masuk desa, ya Palaparing belum selesai. Nah, sehingga anak-anak muda yang pinter-pinter sampai di desa, terus nggak ada infrastruktur yang bisa mendukung mereka untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Tapi sekarang nggak ada alasan. Jadi kami dorong bersama teman-teman, ada William Tanuwijaya, Tokopedia, itu gabung. Ada Veronica Kolendam, YCAP, ada Yoris Sebastian, ada Artos Biantoro, anaknya Chris Biantoro, ada Billy Boon dengan yang on top-nya, ya, dan teman-teman yang lain. Itu kami bikin gerakan untuk mendorong anak-anak muda masuk ke dunia sociopreneurship, sehingga mereka kemudian bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan, peternak, petani, ya, kemudian nelayan. Itu juga kami dorong supaya anak-anak muda bikin aplikasi-aplikasi, startup-startup yang ada konteksnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dan dari desa dia bisa bekerja ya? Oh, ini kami nih saingannya ini kan Pak Husen punya podcast namanya Bakul Peso. Saya punya Ngopi Ngapak. Di Ngopi Ngapak saya didukung oleh Bank Indonesia, ada Pak Roni ya, dulu Pak Samsun. Kami bikin podcast untuk mengangkat UMKM di Banyumas Raya. Jadi Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, terus sampai di Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Wonosobo kadang-kadang aja, karena ada teman saya kita Mas Singgi yang sepeda gitu. Nah, kami itu mengangkat cerita-cerita UMKM yang ada di Banyumas Raya untuk menginspirasi UMKM lain. Nah, termasuk di dalam di Purbalingga ya, ada tempat di mana anak ini jadi hub gitu. Satu anak yang belajar di kota besar, dia pulang, dia bikin itu. Jadi sekarang untuk digital marketing dari desa. Kampung marketing. Kampung marketing. Ya, panjenengan kan ya juara dia. Iya. Udah tahu semua. Nah, cerita-cerita inspiratif inilah yang kami angkat ke permukaan supaya orang-orang desa percaya bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia. Merdeka. Dan ternyata dengan infrastruktur internet bagus selesai. Banyak persoalan, kemudian kaget-kaget. Ini kan kita, Mas Ganjar termasuk ya, bukan saya ya, istri saya yang followernya Mas Ganjar. Dia selalu lihat desa kok bisa keren gini. Karena Anda kan jalan-jalan memperkenalkan keindahan desa. Nah, itu kan kemudian orang-orang ke sana semua. Orang-orang ke sini semua. Gara-gara apa? Teknologi sudah berkembang, Anda tinggal menceritakan. Narasi. Dan itu dampaknya dahsyat sekali.
Karena setiap kali ya sama ya kalau kita lihat Pak Jokowi ya, dia mau pakai baju apa, langsung lagu keras. Sepatu, ini sepatunya gara-gara Pak Jokowi nih. Ini dikasih oleh Valen. Dari mana Valen? Dari Bandung. Bandung. Mereknya apa? Oke. Harus. Tapi beli, sorry, aku beli. Ya, Kalau beliau enggak, kalau beliau boleh dikasih, nggak jadi gratifikasi. Kalau saya gratifikasi harus beli. Saya harus beli. Tunggu dulu. Kemarin ketemu Pak Roni, aku bilang, loh Pak Ganjar itu kan dikasih uang baru dari BI. Terus saya nggak ngikutin benar karena istri saya cuma lihat, saya ngintip-ngintip gitu. Terus itu waktu dikasih uang cetakan yang belum digunting itu nggak ada masalah itu? Masalah buat saya. Karena itu uang bisa dipakai. Beneran. Iya. Dan dari BI dicarikan seluruh seri mata uang itu tahun lahir saya. Angka belakang, 4 angka belakang itu tahun lahir saya. Jadi Pak Ganjar ini tolong diterima. Terus kemudian apa sih namanya, token apa gitu ya? Iya. Ini uangnya Pak. Well ya apa bedanya dengan uang lama? Oke, silakan. Berapa Pak, coba dihitung? 100, 50, 20 gitu kan. Hampir 200.000 gitu kan. Pak ini rakyat boleh nuker nggak Pak? Oh boleh gitu ya. Jadi jadi gratifikasi 1 tuker. Sudah jadi sah milik saya. Itu ada. Sebenarnya gini Mas, kita edukasi kepada pejabat publik ya. Untuk pemberian itu ya sebaiknya betul-betul dihitung. Apakah itu ada motif-motif tertentu. Tapi ketika kemudian kita di hadapan masyarakat, mestinya kita mengedukasi bahwa ini adalah hadiah, dan hadiah itu bahasanya adalah gratifikasi. Karena ini mesti dilapor, maka mesti diselesaikan. Pilih dilaporkan atau dibeli. Sehingga saya ada cerita Mas. Wah Pak Ganjar suka sepeda ya, sepedanya banyak. Oke, mau lihat? Oke. Pak Ganjar ngapain sepedanya banyak-banyak? Hedon banget sih. Enggak, sepeda saya yang beli ini sama ini sebenarnya. Loh yang itu Pak, itu beli terpaksa. Itu Mas. Jadi kalau terima itu gratifikasi ya. Iya dong. Padahal dalam perspektif saya melihatnya ya, itu kan udah dibingkai, udah rapi, udah bagus. Itu bukan gratifikasi, tapi karena ada nilai tukarnya ya, itu bisa dibelanjakan. Jadi berapapun nilainya itu gratifikasi. Jadi gratifikasi sebenarnya karena gratifikasi itu di undang-undang kan hadiah. Tidak ada pembatasannya. Maka saya pernah sampaikan pada KPK agar secara kultural mestinya ada. Karena ada orang yang memberikan sesuatu itu karena memang persaudaraan, karena hubungan baik. Ya, kalau orang kampungnya Pak Husen, panen pisang, ketemu saya senang sama Pak Ganjar, dia tetangga saya, terus mau kasih pisang, Pak ini panen, kan gratifikasi juga itu. Nah, terus bagaimana ngatasin kalau itu? Ya kan sulit kan jadinya. Maka saya sampaikan, Mbok yang begini dibatasi. Jadi berapa sih nilai yang kemudian ada, sehingga kita nggak kikuk. Dan pasti nggak ada motif nyuap, toh? Iya, nggak ada kepentingan. Jadi orang ceritanya gitu pisang, aja. Soalnya kalau kita tolak, orang itu sedih. Tapi kalau kita beli, dia bilang, lah bukan, aku ingin memberikan dengan ketulusan. Tapi itu gratifikasi. Jadi Anda pada posisi sulit ya? Enggak, saya mudahkan. Mudahkannya dengan cara? Gampang. Kalau umpama dikasih nih, Pak Ganjar saya kasih batik, tas, sepatu mungkin gitu ya. Oke, wah bagus banget ini. Oke, ini kamu jualnya kemana biasanya? Gitu. Ke pasar Pak, online Pak, gitu. Oh bagus berarti. Terus kalau kamu jual laku nggak ini? Laku gitu. Berapa harga satunya gitu? 200.000 Pak, 500.000 Pak, 2 juta Pak. Oke, aku beli langsung. Wah jangan Pak, itu nggak enak. Gini, selalu begitu. Saya hanya sampaikan saja, satu, saya menghargai karyamu. Kayak menghargai karyamu. Yang kedua, ini sebagai satu pendidikan bahwa saya berharap kamu sering memberi banyak orang. Tapi jangan pejabat, saya bilang gitu. Kalau kamu ketemu pejabat, suruh beli aja dia. Tapi kalau ada yang yatim piatu, miskin, tidak mampu, itulah yang layak kamu kasih gitu. Terima Mas. Oke. Ini hari ini kita belajar ya Pak Husen ya. Ya, saya belajar juga kan. Iya, betul. Artinya pemahaman saya kadang-kadang gini lah, perspektif orang melihat gratifikasi. Jadi lebih banyak pejabat yang mencoba berdalih ketimbang menjelaskan seperti ini. Lah ini berapa sih nilainya? Tadi misalnya uang 250.000. Kan nggak mungkin saya gratifikasi cuma 250.000. Padahal itu bukan soal nilai, tapi bahwa aturan mainnya yang aturan main sekaligus untuk edukasi pada publik. Ya kadang-kadang saya jujur aja, kadang ya kalau ketemu masyarakat, Pak Ganjar kopi gitu, ya
Oke. Ya sudah. Terus gimana? Ya lain kali kita datang kita beli. Oke. Ya kalau begitu kan kita nggak bisa. Jadi ini kita sampaikan secara terbuka. Nah edukasi ini yang menurut saya menjadi penting untuk publik. Gitu ceritanya, Mas. Menarik. Jadi di ruang kecil ini kita belajar tentang bagaimana nilai ya. Nilai. Karena kalau kita datang dengan pendekatan bukan nilai, tapi pendekatan kekuasaan, jabatan, dan struktur organisasi, birokrasi, maka nilai-nilai ini biasanya nggak kelihatan atau nggak muncul ke permukaan. Jadi semuanya jadi rigid bahwa birokrasinya seperti ini, aturannya seperti ini, tapi orang melanggar dengan berbagai dalihnya. Oh, iya. Nah, jadi kalau kita lihat, maaf ya, KPK tangkap orang-orang pejabat, tapi teman-teman di Jawa Tengah juga kena itu. Bagaimana Anda melihat pejabat-pejabat yang kena seperti ini di bawah Anda? Kan sulit, itu berarti nilai-nilai ini apakah sulit ditransformasikan ke jajaran di bawah ini, atau apa faktor-faktor yang membuat orang kemudian gelap mata dan akhirnya korupsi? Tidak jujur. Integritas rendah itu ya. Dan itu value yang sangat sulit untuk dilihat. Suatu ketika saya melantik pilkada serentak yang pertama. Saat itu Mas, pelantikannya biasanya di gedung, saya bikin di Simpang 5. Apa maksudnya? Biar semua orang nonton. Dengan begitu? Dengan begitu, pesan ingin saya sampaikan. Lalu biasanya kalau saya ngelantik Pak Hussein dulu, SOP-nya itu pangkatnya ini saya yang nempelin. Wah gitu, cas gitu. Terus dikasih apa itu, kayak piagam gitu. Oke. Wah, serah terima, selamat bekerja. Yang di Simpang 5 enggak. Besok di sana saya hanya membacakan sumpah janjinya. Pelantikan saja. Terus yang masang ini siapa, Pak? Orang yang paling dicintai. Suami atau istri, kalau tidak punya suami istri, boleh anak, boleh kakak, boleh adik, siapapun yang boleh menurut kekasih dia. kalau mungkin kekasih. Pokoknya orang yang paling dia cintai. Dia cintai. Maknanya apa itu ya? Waktu itu saya hanya pesan kepada orang yang mau melantik itu. Itu saya ngomong dulu sama mereka. Tolong pesankan ke dia, karena kamu orang yang paling dicintai. Pesannya apa Pak Ganjar? 1, layani masyarakat dengan baik. 2, jangan korupsi dan menjaga integritas. Itu aja. Kalau saya yang pesan, gubernur, dibaca, nggak usah dengerin aja dia. Tapi ini orang yang orang dicintai, karena dia pesannya pasti akan disampaikan. Kalau terjadi sesuatu, impact-nya ke dia. Dia berkhianat pada orang yang dia cintai. Apakah itu ibunya, bapaknya, ya? Gitu Mas kira-kira. Itu belajar di mana itu ya? Nggak ada, belajar di Andi aja. Kalau kita nonton Kick Andy kan pertanyaannya suka nakal gitu ya. Itu ini bisa ya keluar dari otaknya gimana gitu. Pasti bacanya banyak ini. Ya, saya ikutan lah gitu. Jadi kalau kita seolah-olah nge-host di situ, itu sebenarnya inspirasinya gitu. Nah dari cerita itu kurang Mas. Apa itu? Kalau hanya itu aja mungkin ya kita backup lagi dengan regulasi. Tapi regulasi kan udah banyak. Lalu backup apa lagi? Kita aja untuk pertama kali waktu itu Mas, kepala daerah yang saya lantik itu sekolah anti korupsi ke KPK. Ya kurang hebat. Udah Mas. Waktu itu sampai pimpinan KPK yang sebelum ini menyampaikan, Mas Ganjar, ajak dong yang lain tuh seperti ini. Iya sih Pak, nanti saya omongkan, tapi ini tidak menarik. Tidak menarik. Rame-rame habis dilantik sekolah anti korupsi. Jadi nanti diajari mitigasi korupsinya seperti apa, pembenahan sistem seperti apa, pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, itu teknis gitu termasuk indikatornya. Berangkat Mas. Habis itu ada yang ketangkep juga. Sampai saya bilang, Mas Ganjar ini kenapa bisa ketangkep? Sampai hari ini saya sudah tidak punya cara lagi, coba. Sudah dilantik, sudah diajari, sudah diberikan kepercayaan. Maka kalau tidak bisa, ya satu-satunya cara hanya ditangkap. Termasuk yang kemarin terjadi di Pemalang ya. Itu kami sudah mengingatkan beberapa waktu. Bapak Ibu di Pemalang, ini kok cerita di masyarakat banyak ya. Soal komisi lah, soal jual beli jabatan lah, gitu. Semua dia. Oh, jadi sudah ada warning sebelumnya? Udah. Bahkan di partai saya, di PDI Perjuangan, ini semua dulu di ini apa ya, dikumpulin, dikasih warning. Bu Ketua Umum itu cerita, awas ya kamu ya. Terus dihadirkan orang dari KPK untuk memberikan informasi itu. Dan kita, ngomong terus, awas ya, hati-hati ya. Kan nggak mungkin ditunjukin, awas ya,
di kantor provinsi awas ya, di PMK Banyumas tidak kan, nggak mungkin kan. Tapi cara menyeluruh. Jadi artinya sebenarnya kita sudah nangkep, jangan-jangan kita ya, jangan-jangan itu ya. Oke. Tapi istilah saya apa ya, istilah orang di kampung itu, kok ndablek sih gitu. Ya satu-satunya ditangkap itu. Ya sudah. Jadi ini banyak pertanyaan anak muda juga ini, Mas Ganjar ya. Iya, iya. Ada waktunya saya bisa jawab, tapi terbatas sekali. Mungkin dari perspektif Mas Ganjar ya. Ini karena kita kebetulan masuk ke soal nilai tadi ya. Jadi banyak anak-anak muda ketika saya webinar misalnya di kampus-kampus ya, mereka bilang, Bang Andi, Pak Andi, atau Om Kik gitu kan. Dia bilang, kenapa yang ketangkep KPK itu orang-orang kaya ya? Kan mereka sudah punya mungkin lebih dari satu mobil, lebih dari satu rumah, gajinya bagus, jabatannya bagus, gelarnya itu udah sederet. Kenapa mereka nggak selesai, nggak cukup dengan semua yang mereka sudah dapatkan? Itu jawabnya gimana ya? Ya serakah. Serakah. Yang kedua sebenarnya, ya teori lamanya Lord Acton itu ya power dan to corrupt. Sebenarnya itu. Yang kedua value itu ternyata ya gini aja, masuk gini keluar bocor di sini, masuk di sini bocor di sini. Nah kenapa kemudian unsur keluarga menjadi penting? Nah ini yang saya mau tahu, ada korelasinya nggak dengan pendidikan orang tua, nilai-nilai yang dibawa dari rumah atau lingkungan yang lebih besar pengaruhnya? Ada, pasti yang terdekat dari keluarga. Orang tua, keluarga terdekat. Kalau keluarganya kemudian terpengaruh, kan kadang-kadang mau masuk ke gubernur umpama nggak bisa, cari dong. Mungkin istrinya, mungkin anaknya dengan kasih giveaway gitu ya. Giveaway-nya kadang-kadang nggak kira-kira kan nilainya. Giveaway-nya kecil Pak, segini gitu kan. Pas dibuka tuh kunci mobil mewah, pas dibuka kunci rumah gitu kan, nggak bisa. Ya mungkin agak sulit secara apa namanya administrasi kita kecil-kecil gitu ya, kita nggak ngerti, kadang-kadang salah cara administrasi, bisa jadi persoalan. Salah administrasi aja bisa dipersoalan. Iya. Maka pada sisi yang lain juga kadang-kadang karena terlalu telanjang, serakah kemudian digerilya dari kiri kanan agar bisa memasukkan kepentingan. Terjadi. Nah maka pada saat itu saya pernah nanya juga, wong saya nggak ngerti alasannya sih. Buat saya, apa sih? Udah deh cukup gitu. Iya. Maka pilihannya apa? Kalau mau kaya ya jadi entrepreneur, jadi sociopreneur, jadi host. Host Ki Candy, iya. Saya pernah riset juga kenapa sih Ki Candy itu eksis terus gitu ya. Oh sponsornya gede mas, oh pantas dia bisa beli 1 hektar di sini. Itu kembali ke topik. Dari situ kemudian satu value-nya serakah. Yang kedua, saya pernah nanya nih mas, kenapa ya? Pertanyaan persis seperti Mas Andi. Kok dia udah punya semuanya? Iya. Ternyata yang punyanya lebih banyak itu kalau cari lebih banyak lagi mas. Harus dijelaskan ini kalimat ini, coba jelaskan. Jadi kalau kemudian dia melakukan kejahatan tidak pidana, katakan korupsi, mau jual beli jabatan kayak mau dapat komisi kayak ya mau pakai perizinan, ini sami 3 sini ya. Iya. Ini area rawan korupsi sebenarnya. Maka pada saat itu sebenarnya dia cari ya, aku udah punya segini, maka aku carinya lebih gede. Kenapa nggak puas? Ya mau serakah kok. Memang ada kepuasan mas. Ya ada. Di dunia itu saya pikir di hukum Gosennya itu waktu itu ya, orang haus minum sekali itu kenikmatannya nomor 1 gitu ya. Kedua sudah agak turun, ketiga turun. Ternyata enggak, itu kebalik juga, itu naik terus gitu ya. Makin banyak gitu. Dan nggak puas. Karena ya seperti orang nggak punya kendaraan, punya sepeda bekas seneng mas. Tapi kalau sudah punya sepeda bekas seneng, pengen motor nggak? Punya motor, temennya, kamu dulu nggak punya apa-apa kok udah punya mobil. Punya mobil. Mobilnya mewah nggak? Makin hari. Celaka. Jadi bagaimana, Cak? Gini, banyak orang juga nggak percaya bahwa Mas Ganjar ini jangan-jangan juga sama gitu loh ya. Tapi bagaimana Anda menjaga agar enough is enough? Kalau memang sudah cukup ya cukup. Karena banyak orang berpikir gini, mumpung jadi pejabat, mempersiapkan masa depan, masa tua, masa pensiun, jangan sampai hidupnya menderita, merana karena nggak ada duit. Kan kita juga tahu banyak orang-orang jujur semasa menjadi pejabat, Pak Hugeng lah,
begitu selesai hidupnya tanda kutip susah. Ya, nah orang kan bercermin dari situ juga. Kita jangan susah di masa tua. Jadi kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya ketika kita menjabat. Nah, bagaimana dengan pola pikir seperti itu? Di podcast saya pernah saya omongkan, emang harta bisa bikin bahagia dan satu-satunya? Menarik. Enggak kan? Enggak kan? Saya itu pikirannya gitu. Kalau pensiun kita ngapain ya? Kayaknya ke desa itu asik sama tuh. Ngobrol, kita punya pendopo kecil, terus kemudian bisa bertemu masyarakat. Berapa bisa bayar kebahagiaan itu? Mau berapa miliar? Ratus miliar nggak bisa. Ngobrol, ngopi itu nggak ada biaya yang banyak loh di kampung. Iya, tapi kebahagiaannya. Tapi kebahagiaannya dahsyat oke. itu. Dihormati tetangga itu value-nya lebih besar dari harta yang kamu miliki. Kamu punya harta besar, orang nggak bisa banyak, orang nggak bisa datang dan kamu dicemooh dan kemudian masyarakat tidak pernah mendekati. Ya ada nikmatnya. Maka sebenarnya saya bilang, udah siap-siaplah jadi orang biasa ketika kamu dulu orang biasa. Nah, saya dulu orang biasa, Mas. Saya bukan orang yang dari karir PNS, dari keluarga yang hebat, enggak. Saya tadi bulan lalu agak sakit-sakit, saya pikir apakah kolesterol, apakah asam urat. Saya cek darah, Mas. Pas keluar darah saya merah, Mas. Saya pikir biru gitu kan. Ternyata merah. Jadi artinya apa? Masih sama dengan yang lain. Jadi, Mas, perilaku itu saya siapkan dari awal. Oke, nggak akan post-power syndrome. Ini yang banyak dialami ya. Makanya apa? Selama ini Anda dikawal, dihormati, wah dilulukan, tiba-tiba kita jadi orang biasa, kemudian kita merasa loh kok. Ini ada cerita nih sedikit. Ini gubernur, kebetulan gubernur juga. Di bukan Jakarta. saya kan, bukan saya. Bukan, di Jakarta. Satu hari dia udah selesai nih, dia telepon saya. Kamu di mana? Aku bilang ada sini. Main ke rumahku dong. Siap, aku bilang. Tapi aku disiapin makan ya, belum makan. Ya, pokoknya kamu makan apa tak siapin. Kami berdua ngobrol. Dia bilang sedih aku sekarang ini. Kenapa? Sekarang aku telepon siapa-siapa nggak ada yang ngangkat. Dulu kayaknya orang butuh aku betul. Sekarang aku mau telepon orang aja nggak ada yang ngangkat. Dia bilang gitu. Jadi pertemanan itu semu. Ketika kita menjadi pejabat, kita nggak tahu mana teman, mana orang yang memanfaatkan kita. Nah, bagaimana Anda melihat lingkungan Anda? Karena ini kaitannya juga dengan banyak orang bilang kalau kita jadi pejabat, kita dibutakan mata kita oleh lingkungan kita yang memanfaatkan kita tanpa kita sadari kita dimanfaatkan. Pak Andi, Pak Gubernur, wah Pak Andi jadi gubernur. Bapak itu hebat. Hebat. Oh itu saya. Bapak itu kalau bicara, tadi bicaranya hebat banget Pak. Penjilat. Wes. Udah Pak, gitu. Nah itu bagaimana Anda suruh bisa nyanyi? Ayo Pak Andi nyanyi. Suaranya Wang Yong ini. Kok lagu itu yang dipilih jadi contoh? Karena aku seneng banget itu. Yang nyanyi pejuang loh, Mas. Pengamen sampai ke situ saya bilang. Ada cerita di balik itu. Hebat. Jadi, apa ya? Nah, bagaimana Anda memelihara kesadaran bahwa lingkungan Anda ini tidak semuanya teman, tapi ada juga orang yang memanfaatkan Anda untuk kepentingan mereka. Gampang, Mas. Apapun kepentingannya. Sekitar saya bukan monyet. Oke. Sekitar saya bukan binatang, sekitar saya manusia. Maka kita bisa merasakan. Aku ngomong, jangan ini, jangan itu, besok begini, besok begitu. Oh ini kamu melaksanakan, ini tidak, ini terpaksa, ini ikhlas. Kelihatan, karena kita bisa merasakan. Dan biasanya begitu, Mas. Ketika kita dalam jabatan pakai kayak begini bajunya, gini terus, gitu, sur gitu kan. Susi, suruh sendiri. Akhirnya kita melambung. Padahal apa? Karena kita pakai baju ini. Kalau kita pakai baju gini, santai gitu, pada mendekat nggak? Nah, kalau saya berpesan pada keluarga saya, minimal pesan untuk diri saya sendiri. Datanglah ketika temanmu sedih. Bertemanlah ketika kawan-kawanmu itu memang lagi membutuhkan. Membutuhkan uluran tangan. Iya. Kalau ketika kemudian kita lagi pesta pora, jangan kamu ajak, karena dia akan datang sendiri. Wah, ini dalam ini. Dalam. Waduh gitu ya. Percaya nggak, Mas? Saya tidak pernah lupa, insya Allah ya, kepada kawan-kawan yang membantu saya pada saat saya susah.
Waktu saya sekolah, waktu saya kuliah nih, Iya. waktu saya kuliah di Jogja itu keluarganya siapa, masih ingat sampai hari ini saya. Waktu saya cari kerja, saya masih ingat sampai hari ini, dan kami mencoba bersilaturahmi gitu ya. Waktu saya kos, siapa yang membantu saya gitu. Jadi dengan itu kita siap. Maka kalau orang bercanda kayak candanya Mas Andi tadi, apa sapaan Anda pertama saya turun mobil gitu kan? Karena apa? Ya biasanya semua pengen kemewahan. Iya. Dapat jabatan tuh pengen kemewahan. Mobilnya mewah, ini semuanya mewah, semuanya. Pokoknya pengen itu. Maka saya sampaikan dari awal, tolong ya, jangan bukakan pintu mobil saya ketika saya mau masuk, mau turun. Meskipun orang kadang nggak tahan. Iya, saya lihat mobilnya kok, ya minta maaf ya, elek ya. Minyak ya. Aku lah, Itu 80% sudah lokal konten. Ya minta maaf boleh dong. Kita membandingkan ya, nggak enak kalau gitu jadi pejabat Karena aku udah mobilnya. bilang, Mobilnya jelek. aku udah bilang mas lagunya Wong Yong ini Banding-banding banding-banding, jangan membandingkan. Aku membandingkan, aku bilang hidupku berarti lebih enak ya daripada gubernur ya. Dugaan saya iya, wah nggak perlu laporan harta kekayaan toh, gitu, nggak dilihat publik toh, gitu. Tapi, anda bantu dapat pujian tuh kayak Pak Andi, pemerintah itu apa? Pak Andi itu diem aja bantu pemerintah itu, dilapori diem aja, dablek kurang ajar. Gitu. Mas Andi enak banget. Jadi gitu, membiasakan diri. Udah, nggak usah dibukain. Dan saya paling suka kalau kemudian makan, Pak gitu ya. Oke, makan. Kenapa makan? Ya itu, di warung. Saya tanya Pak Husen, tempat makan yang paling enak gini. Waktu kemarin ke pasar, sana Pak Hu. Masuk di sana itu tempat kulinernya, kita makan di situ. Belusukannya ya? Makan di situ, di warung itu pasti satu orangnya seneng. Kalau ditunjuk orang, ini kolo Pak. Apa warung sing enak? Oh pasti menurut masyarakat itu paling enak. Kita bisa bicara. Tadi itu pesan-pesan bahwa yang enak di situ bisa kita angkat. Jadi endorser. Iya. Gitu kan. Nah ini menarik juga ya. Jadi endorser gitu. Kesediaan Anda. Saya kemarin sama istri kita ada warung kecil. Ada coto Makassar. Kaget saya. Husen tahu nggak coto Makassar? Tuh, Pak Bupati. Di Banyumas? Nggak tahu Banyumas. Oke. Tidak seenak Nusantara di Makassar, tapi kami yang rindu coto Makassar ternyata ada, kaget. Ada. Berhenti, makan kami. Orang yang punya kaget. Ternyata ini yang di TV. Di TV. Kok makannya di sini? Difoto lah kami. Makan kedua datang, padahal beda cuma 2 hari ya. Datang kedua, figurannya segede gini udah dipasang di kabotan figura. Berbanding dengan warungnya yang kecil. Wah iya, aku cuman gitu. malah bayarnya lebih, susunya nggak boleh. Istri Susu dan EPN gitu ya Bu ya? Istri dan saya, bahkan kita nggak dikasih apapun kita harus, nilainya sama. Walaupun nggak gratifikasi. Iya. Tapi saya bilang enggak, ini pekerjaan mereka, hidup mereka. Kita masa makan gratis, dikasih gratis, nggak boleh. Pokoknya dibayar. Bahkan susunya nggak boleh di bayar. Jadi itu prinsip kami. Jadi sama lah nilai-nilai ini ya. Paling enggak aku ya setara sama gubernur ya, sama Pak Bupati model. Aku ya lumayan lah dapat cerita dan nyamain gitu ya. Sudah ketemu. Coto Makassar, es pisang hijau, daeng pipa. Ini ceritanya menarik juga, perjuangan. Jadi istrinya itu dari Palu. Suaminya orang sini, menikah. Mereka berbahasa Bugis setiap hari. Anaknya agak kagok bahasa Banyumasan ya. Orang kayak Inyong gitu ya. Nah, mereka akhirnya dipinjemin itu tanah oleh salah satu orang Arab. Dia bersih-bersih, dia rapikan, dikasih pinjam sampai hari ini. Dan mereka harus tidur di sana, tinggal di sana. Jadi saya bilang sama istri saya, udah kita ajak teman-teman setiap waktu tertentu untuk makan di sana. Supaya ekonomi mereka bisa bergerak, gitulah. Nah di desa ini juga menarik ini. Jadi sebenarnya alasan pensiun itu kan harusnya masih jauh. Tapi ternyata di sini saya kenapa sering balik ke sini dan senang sekali berada di sini karena misalnya ya pemberdayaan petani duren, ada paguyuban. Nah ini di Celongo mana tadi Pak Camat kan ada tadi. Pak Camat ini. Pak Camat. Ya, itu punya program 1 pekarangan 1 pohon duren dibagi gratis. Ya, pesenlah 13.000 sekian bibit duren ke paguyuban. Apa yang terjadi? Pandemi.
duitnya kan relokasi semua untuk penanganan COVID. Nah, akibatnya paguyuban ini sudah setinggi ini bibitnya. Datang, Pak Andi bagaimana ini menyelesaikan masalah ini? Loh kenapa? Ini bibit udah dipesan, udah dikasih pupuk, kita udah ngutang untuk perawatan pembibitan, tapi nggak jadi dibeli. Nah, saya dengan benih baik. Nah, coba ngerti benih baik? Baik, baik itu. Nah, kita melalui dapat benih manfaat ya. Melalui benih baik, kami kemudian menawarkan ini kan ada 7 desa waktu itu. Ya, Pak Bupati juga saya minta Pak Bupati bisa, pokoknya siap. Nah, Pak Bupati juga ikut waktu penyalurannya. Jadi desa ini saya tawarkan ke BRI, diambil, BCA diambil, Pertamina diambil, sisanya udah 7 desa, sisanya nih kemarin saya tawarkan lagi BNI diambil, Mandiri diambil. Ya Pak Camat ya, yang kemarin sama Pak Camat kita bagi bibit duren ya, pernah siding ya. Nah itu dalam programnya beliau ini. Jadi desa, terus ini udah berkembang, ada 5 desa lagi yang datang. 1 rumah 1 pohon duren. Satu rumah 1 pohon duren. Semuanya hasil panennya itu menjadi milik dari yang punya pekarangan. Nah, bisa dijual ke BUMDes, bisa dijual ke paguyuban, bisa dijual langsung ke pasar. Nah, itu yang kami lakukan di sini. Nah, yang menarik juga Pak Ganjar ini laporan ini ya dari Pak Kades Bayangan. Bercanda. Kami ini pemberdayaan juga lewat pondok pesantren. Jadi di sini ada 3 pondok pesantren besar. Nah, salah satunya ini pondok pesantren gratis. Saya mau ajak Pak Ganjar ke sana, ya. Nah, ini ada 1.600 santri. Ini ada santrinya nih. Ini jago nih. Dia udah pinter jadi fotografer. Katanya mau kasih hasil karyamu ke Pak Ganjar ya? Nah, ya ambil. Ini kita harus kasih penghargaan pada santri yang udah ini. Nah, di situ kemudian ada pemberdayaan, ada barbershop. Karena waktu saya datang ke sana, saya bilang Gus, ini NU, ada 3 saudara. Saya bilang Gus, ini anak-anak ini kan datang ke sini katanya menurut Gus kita ini, anak-anak ini dari keluarga miskin yang datang ke sana sebenarnya bukan tujuan utamanya belajar agama. Dititipkan oleh orang tuanya asal bisa hidup, bisa makan. Betul. Aku bilang kalau gitu sayang dong Gus, kan nggak semua pengen jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru agama. Kita harus bekali dengan pengetahuan, keterampilan, life skill gitu. Life skill. Waktu itu mau bikin SMK karena saya kan anak SMK nih, jurusan mesin. Oh iya ya. Yes. STM. Sekolah tanpa mikir itu. Sekolah tawuran melulu. Kalau SMK kan keren itu ya. Sebentar ya, nanti habis ini ya. Nah, terus waktu itu menterinya masih Pak Nuh. Aku bilang Pak Nuh, aku mau bikin gini. Udah, tak bantu. Yang di Semarang itu dibilang udah Pak Andi kita siap, tapi persyaratannya harus punya halaman gini ini. Aku bilang Gus udah lupakan, terlalu rumit itu, kita mulai aja. Nah sudah, kita langsung bikin barbershop. Terus saya dapat bantuan dari Telkomsel, dari Bank Indonesia, kita bikin kayak Alfamart gitu kan. Terus kemudian ada warung nyamplungan ya, terus ada TV-nya, ada untuk bikin iklan-iklan digital mereka juga layani, ada podcast. Terus terakhir ini kita bikin warung sate, enak banget. Sate kambing, sate ayam. Nah, dari situ kemudian santri belum terbayang kita makan sate. Sabar. Nah, dengan pemberdayaan itu, maka santri-santrinya ini mulai belajar manajemen. Ya, jadi kasir, mengelola, belanja, stok opnam dan lain-lain. Di warung ini juga ngerekrut ibu-ibu yang pintar masak untuk diberdayakan. Terus ayamnya ngambil dari warga. Beli atau ngambil? Beli. Maksudnya ngambil, ngerti lah ya. Ngerti. Nah itu, jadi sudah mulai bergerak ini pemberdayaan masyarakatnya gitu. Nah kebetulan ekosistem sendiri ya? Iya, kebetulan desa ini waktu itu kepala desanya bilang, Pak Andi kita pengen punya kambing sanen. Kambing sanen itu kambing dari Swiss, dikembangbiakan di Australia, kemudian ya Pak Usen di Batu Raden itu ada untuk balai untuk bibit hewan unggul, sapi dan kambing sanen ini ada di situ. Nah
susah karena ini kan wah, semua orang pengen punya. Nah, kebetulan kita punya akses ke Menteri Pertanian. Tak telepon, aku perlu ini. Udah, pokoknya bikin surat. Dapat 15. Tapi waktu ambil 10, dari cerita kepala balai bilang, Pak Andi ini sebenarnya banyak sekali yang ingin. Ya udah, kita cukup 10, 5-nya kasih orang lain. Jadi saya udah bilang sama masyarakat desa sini, saya ada di sini, saya nggak bawa uang. Kalau uang saya sudah habis buat bangun rumah ini, yang saya tabungan saya. Kasian ya. Ini harusnya dibilang, wih heroik sekali gitu. Kok kasihan? Heroik ini cerita heroik. Enggak, duitnya habis. Buat bisa beli kambing. Nah, istri bilang ya sisain dikit buat pensiun. Nah, dari situ saya bilang saya nggak bawa uang, tapi saya bawa akses. Akses ini kalian butuh apa, mau dikembangkan kemana? Saya juga lapor ke Pak Camat, lapor ke Pak Usen. Walaupun nasihatnya Pak Usen, jangan itu-itu aja, coba yang lain. Nah, ini juga mulai bantu-bantu Pak Usen ya, revitalisasi Banyumas Kota Lama. Terus mau di sana, saya kan Dewan Penasehat Jazz Gunung. Oke. Gunung Bromo, Gunung Ijen. Nah, kami lagi berunding Jazz Batu Raden itu kita kolaborasikan. Nah, kami ini udah ditawarin tempat, ini tempat baru nih, ya udah dibangun bagus-bagus katanya. Ayo dok kita pakai. Nah, saya sama Mas Imam Prasojo urusannya untuk Merican. Ya, Serayu. Serayu ini pemberdayaannya. Rapat-rapatnya di sini juga. Rapat gelap ini. Pantes. Tiba-tiba kantor Menko Marinvest datang ke rumah saya. Ini Pak, setelah bicara sama Mas Imam dan kemarin ternyata kolaborasi sama Mas Andi. Wah, ini ngeri. Jadi Bapak itu telepon-telepon siapa-siapa diangkat. Minta apa-apa dikasih. Loh, Bapak itu siapa sebenarnya? Saya juga bingung sih siapa. Nah, tapi kalau niatnya baik sih pasti. Ya. Jadi kambingnya tadi, kambing apa? Sudah, kambing Sanen. Jadi itu dari Swiss, Australia. Terus bahasanya apa dia bisa di sini? Dia bahasa Rusia. Tapi memang ini apa ya? Bergerak gitu loh desa itu. Jadi senang kita ngelihatnya. Saya juga komisaris Bali United. Bali United yang menang itu. Nah, saya sekarang kerjaannya tiap hari, istri saya suka ketawa, bilang, kamu mau santai-santai nggak bisa, hidupmu nggak bisa. Tapi senang. Apa? Dari desa-desa ini termasuk Pak Camat kemarin minta 40 bola. 40 bola? Saya biasanya bagi-bagi bola. Karena ini udah 7 tahun yang lalu kami punya gerakan 1 juta bola untuk anak Indonesia. Jadi kita bagi-bagi bola untuk anak desa, anak kampung yang nggak punya kemampuan beli bola. Ya. Kemarin Pak Kapolres datang ke sini, saya kasih 100 bola, gitu lah. Kalau Pak Mas Ganjar mau, siap ya nanti kita. Ya gitulah kehidupan saya di desa ini, Mas Ganjar. Jadi saya senang sekali, terinspirasi karena istri saya tiap malam itu nonton Ganjar Pranowo, bosan aku jane. Tapi karena setelannya kenceng, jadi terpaksa aku ikut dengerin. Oh, Mas Ganjar lagi bikin ini. Wes tak tiru aja. Jadi apa yang Anda lakukan, Anda harus begini ya, di desa begini. Pak, Bu, tetap semangat gini. Wah, itu omongan panjenengan tak tiru di mana-mana. Ya, nggak saja kadang-kadang lihat apa konten saya bosen kok. Tapi seneng kan? Bojoku nggak bosan-bosan. Dia bilang, kamu lihat ini, Mas Ganjar lucu banget. Aku bilang, emang saya pelawak apa? Nggak tahu. Iya. Kenapa itu lucu banget? Ini penggemarnya ini. Pak Ganjar, panjenengan kan waktu muda juga kelihatan kayak bule. Oh iya, dia baru tanya aku tadi. Ada turunan bule. Tadi itu karena banyak kambing dimasak bule. Bule kambing. Ini pertanyaan serius ini, tunggu. Istri saya, ini dari 2 hari yang lalu bertanya-tanya. Waktu dengar Mas Ganjar mau ke sini, dia bilang, tanyain dong. Mas Ganjar itu punya keturunan bule enggak ya? Kenapa? Dikasih lihat foto Anda masa kecil. Punya dia, istri pasti nggak punya, istri saya punya. Oh iya, yang mana Bu? Baju kotak-kotak itu loh. Nah, baju kotak-kotak. Instagram. Baju kotak-kotak. Yang berdua ya? Ya. Oh. Nah, coba dia kasih lihat, ini pasti ada turunan bulenya. Iya. Nah, coba. Lo kok maksa-maksa sih? Lumpuh aku. Jadi itu gimana itu masa kecil gimana kok bisa kayak bule gitu loh? Enggak tahu ya. Orang tua aslinya dari mana? Kutoarjo.
Oke. Nggak boleh dong ya. Enggak. Dua-dua. Dua-dua lah, tetanggaan dulu. Namanya juga Pekerjaannya orang. apa dulu? Bapak polisi, ibu pekerjaannya yang paling luar biasa. Apa? Semua dikerjakan. Ibu rumah tangga. Iya. Ya orang suka bilang ibu rumah tangga, saya nggak ikhlas. Oke. Karena ibu saya sebenarnya mengerjakan semuanya. Siapa yang lebih hebat dari ibu? Mengerjakan, nggak dibayar, ikhlas, ya toh? Nggak minta investasinya panjang untuk anaknya, nggak minta balasan. Jangan bikin sedih dong. Iya, jadi sedih untuk Mas Willy nih. Jadi kemarin tuh beredar foto saya itu saya nggak tahu dari siapa ya. Nah itu ternyata teman SMA saya, namanya Beno, Benhat, Beno panggilannya. Tiba-tiba ada foto itu karena temenku ketemu temennya temenku itu dan temennya temenku itu temennya temenku yang SMA. Jauh ya. Pokoknya intinya. Tiba-tiba, tahu nggak? Aku dulu pernah foto sama Ganjar gitu. Ditunjukin, wah, terus dikirim ke saya, nggak tahu, terus dipasang di mana-mana sama temenku lagi yang masang gitu, bukan? Terus dipakai tebak-tebakan, rame banget itu. Nah, teman-teman SMA saya jadi, oh itu Ganjar sama Beno gitu. Cerita-cerita, kok ada yang bilang itu tadi, Bu? Kok saya kayak bule apong pesek gini? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya, asli nggak ya. ada, ya asli lah. Kutoarjo sama Kutoarjo di mana bulenya itu? Saya ada bule Siti. Iya. Ibu nih. Bule Siti. Kalau Siti itu apa istri saya, Pak? Nah, Gitu Mas Ganjar, ceritanya. Gini, ini artinya Mas Ganjar sebenarnya wong desa ya, anak desa ya. Saya lahir di Tawangmangu, lereng gunung, ya kan? Yang kondisinya pada saat saya lahir itu ya daerah wisata yang belum maju, ya. Terus kemudian orang masih makan seadanya. Seadanya itu Bukan setempat-tempatnya, seadanya. 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 Kalau ada nasi-nasi, kalau lagi paceklik makan umbi-umbian, makan nasi jagung gitu biasa. Terus kemudian tiwul gitu. Jadi sebenarnya daerah seperti itu gunung banget, Mas. Dan saya ditanya, Mas Ganjar kenapa sih suka banget ikan asin gitu? Bu Usen ini suka ngirimin apa itu ikan wader apa? Iya. Wader ya? Biasanya Dikirim gitu. Bu itu di mana gitu? Ya kita belinya di sini gitu. Aduh itu enak banget masakannya. Terus kemudian kita makan. Pak Ganjar kok suka ikan asin kenapa? Lah waktu kecil itu makannya ya gerah itu, Mas. Nostalgia. Iya, waktu kecil. Mas Ganjar, Gitu. ini penting ini karena tadi kan di awal saya bilang saya percaya desa itu masa depan Indonesia. Iya. Mas Ganjar kan orang desa, Desa. dari desa, anak desa lah ya. Iya, iya, orang desa. Bisa jadi seperti ini. Nah, bisa nggak kasih semangat anak-anak desa yang sampai hari ini mungkin nggak percaya bahwa anak-anak desa itu bisa bersaing dengan anak-anak kota bahkan dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, Iya. bisa kasih semangat nggak? Apa yang harus dipenuhi atau disadari oleh anak-anak desa bahwa mereka sebenarnya punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tidak harus kalau anaknya petani itu harus, bukan berarti meremehkan petani, bukan. Tapi mereka merasa kecil hati. Anaknya, bapaknya, ibunya lulusan SD, dia bilang aku nggak akan kemana-mana, pasti hidupku akan sama seperti orang tuaku. Nah, apa yang membuat Mas Ganjar bilang itu semua salah? Bapak saya SD lulusan. Oh, Iya. lulusan SD. SD. Pensiun itu waktu itu Letnan 1 masih ABRI ya. Jadi masih meninggalkan banyak hutang. Dan hutang itu kelak kemudian bisa terbayar setelah anak-anaknya kerja. Tapi investasi yang paling bagus adalah pendidikan. Nah, kemudian orang yang punya pendidikan biasanya punya daya eksplorasi yang hebat, membacanya juga banyak, jejaringnya juga banyak. Dan pada saat kemudian orang bisa melihat harta karun, emas, berlian terpendam di kampungnya, dengan kreativitas dan inovasi itu terjadi. Teman-teman di Purbalingga itu daerahnya biasa-biasa saja, tapi ketika mereka mulai melek digital dan produk apapun bisa dihasilkan dari kampung, dipasarkan melalui digital dengan berbagai aplikasi yang tersedia, tiba-tiba survive. Mas Andita saya tanya, Mas Andi ngapain pindah ke kampung gitu? Mencari tempat yang lebih tenang, tidak bising.
Maka kesunyian itu sekarang menjadi komoditas untuk destinasi. Kesunyian, karena orang selalu bosan dengan keramaian, dicari. Dan itu ada tempatnya di desa. Bisa ngobrol, disapa orang, tidak pundi Pak, pripun Bu, mampir, dahar. Dan itu pasti nggak bayar. Sebuah keramahan. Itu yang kita tidak dapatkan di kota besar. Iya, rumahnya aja pagarnya tinggi-tinggi. Iya. Ya mau masuk aja takut. Kalau di kita enggak, dipanggil untuk datang. Dihampir ke bahasanya. Nah, dari situlah kemudian Master Pendam semuanya itu dia explore. Ada desa wisata, ada kerajinan yang ada di sana. Hebat, bagus, tapi tidak bisa menjual. Meskipun kadang-kadang kualitasnya rendah. Lalu datanglah orang-orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, sekolahnya jauh-jauh begitu, dan mereka akhirnya punya kesadaran. Sekali lagi, kesadaran. Dari situlah kemudian mulai mereka masuk, sehingga kalau teman-teman yang ada di sana, Anda punya tantangan lebih besar itu ya di desa ini. Mau jual apa alamnya, mau jual apa, ya potensinya. Pak Husain itu dari awal Bupati dulu suka marah mulu itu, mencari inovasi. Para pejabat tinggi kan banyak ya Pak di sini. Tukang beres, pejabat tinggi. Oh itu sering kan tiap aja pagi dia, itu. tiap pagi ke sana, kelontang ngambil nira. Iya, Itu pejabat pejabat tinggi, tinggi, Pak, ya, karena tinggi semua banget. manjat. Dan Pak Husain itu punya catatannya. Apa itu? Beliau mendata dengan sangat baik berapa yang jatuh dan kemudian menjadi difabel. Iya. Akhirnya beliau membuat banyak cara, tapi nggak laku ya Pak ya. Bagaimana safety dibuat, waktu itu bagaimana insurance, ya, semacam-macam lah. Dan akhirnya apa? Tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi karena buatnya itu. Ya, jadi apa? Gula merah ya. Segitu-gitu aja. Tapi hari ini kemudian datang GIZ kalau nggak salah saat itu mendampingi, tidak hanya jadi gula merah aja, gula Jawa nggak. Sekarang jadi gula semut, gula kristal. Kemudian diekspor, kemudian dicairkan dan boom. Dan itu ada di desa. Iya. Maka kalau kita bicara sebenarnya ya teman-teman yang punya potensi di desanya mesti kembali. Dan saya terinspirasi dan nggak hilang-hilang Mas ketika kemudian saya baca berita teman-teman yang pernah sekolah keluar, 2 anak lulusan Manchester gitu ya. Ternyata dia kembali ke desa. Saya penasaran, saya panggil, saya podcast di rumah. Kenapa Anda mau? Saya penerima beasiswa LPDP Pak. Oke, terus? Saya itu terganggu Pak dengan pertanyaan waktu interview. Nanti kamu balik nggak? Kamu ingin membuat apa untuk kamu abdikan pada bangsa dan negara? Iya, kamu kan bisa forget it aja. Ngapain sih dengan romantisme itu? Toh kamu nggak ditagih, nggak ngutang, nggak suruh balikin kok. Kan nggak enak Pak. Wow. Malu nggak enak itu sebuah nilai etis ya, yang kemudian dia kembali, dan hari ini dia kembali. Mekanisasi pertanian, dia membuat data pertanian, ketemu temennya lagi dimasukkan iklim, sekolah iklimnya dimasukkan, sehingga sekarang teknologi masuk. Dan dia bilang, kami bisa kerjakan ini Pak. Wow. Jadi sebenarnya kalau mau kasih semangat, lahannya ini ya, ini kertas putih yang bisa kamu tulis apa saja. Itu di desa. Keren ya? Keren. Saya kaget-kaget juga ya. Di desa ini termasuk penghasil gula semut tadi. Terus kemudian ada satu anak muda juga udah ekspor ke Jerman. Ya. Memang dia kemarin bilang ekspor lagi terhenti setelah pandemi ini. Nah, saya coba bukakan akses ke teman-teman. Ya, ada Sido muncul, saya hubungi Mayora, saya hubungi Kacang Garuda, saya hubungin. Terus satu lagi, ada 4. Dan semua tertarik dengan ada kombinasi-kombinasi, bisa nggak bikinin seperti ini, bisa nggak minta contohnya dan seterusnya. Tailor-made gitu ya. Itu yang saya bilang, saya membuka akses, silakan nanti kemudian gunakan akses ini. Nah, kepala desa waktu itu ya, iya, kepala desa yang lama waktu itu juga punya, Pak Andi bisa nggak dibantu, kami ini kan punya produksi gula semut. Nah, tapi kapasitas yang kami bisa hasilkan itu terbatas, sehingga penghasilan desa waktu itu 57 juta per bulan. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Kalau saja kita punya gudang penampungan dan mesin yang lebih besar, itu produksinya akan meningkat. Nah, akhirnya saya hubungin Menteri Desa, waktu itu Pak Eko. Pak Eko, di luar dana desa, karena dana desa udah habis lah ya.
apa ada dana lain yang saya bisa dapatkan? Pak Andi mau bikin apa? Saya ceritakan. Ada Pak Andi, udah tim saya akan ke sana. Turun timnya. Periksa catat ini. Dapat. Singkatnya dapat 1 miliar 40 juta. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Iya. Kita bikin gudang, bikin mesinnya. Penghasilan waktu itu sempat langsung 460 juta per bulan. Wow, Tapi dihajar pandemi. turun lagi. Sekarang masih berantakan. Karena belum dikelola dengan baik, karena orang yang dikirim untuk belajar ke sana sekarang lagi bantu BUMDes. Nah, ini yang sedang kita harmonikan lagi untuk bisa bangkit kembali. Tapi intinya adalah potensi itu kalau digarap dengan baik, dengan investasi masuk yang cukup untuk pengembangan, potensi desa itu luar biasa. Jadi kembali lagi kita sepakat ya bahwa desa itu masa depan Indonesia. Sepakat. Dan kita harus sepakat mengakhiri obrolan ini karena ini karena makin gak karo-karuan nanti kalau ke sana. Tapi intinya benar Mas, saya juga setelah membuat namanya Heterospace. Heterospace itu ya sebenarnya co-work gitu ya untuk anak-anak. Mereka bisa sharing, ada modalnya, ada belajar tadi logistik manajemen itu seperti apa sih gitu ya. Branding itu seperti apa sih, akses modal itu seperti apa. Saya buat di Semarang. Sukses ternyata. Sukses itu dalam arti sekarang banyak orang berlatih, tanya, dan berbisnis di sana. Startupnya muncul. Maka tiap tahun saya lomba startup. Itulah kenapa saya tahu yang ada di mana Purbalingga, tadi Kampung Komersi itu, terus kemudian BS Fly yang di Banyumas. Kita tahu. Purbalingga itu suami istri yang kemudian masuk ke Paris Fashion Week. Ya. Itu juga, keren itu. Kan banyak kan? Ya, Smedo juga ya. Smedo. Oh, pokoknya banyak. Banyak kan? Nah, itu bisa. Cilacap juga keren-keren. Kita buat yang kedua di Solo. Rame juga. Nah, sekarang besok groundbreaking kita mulai perbaiki. Saya punya kantor bekas Bakorwil, kantor perwakilan dulu. Iya. Sekarang kan nggak ada, organisasinya sudah dilikuidasi. Nah, sekarang saya mau pakai untuk pusat pelatihan itu. Besok pagi dibangun. Jadi tinggal make up aja sebenarnya biar bisa. Maksud saya akses-akses di wilayah Banyumas Raya ini juga nanti bisa dibantu. Nah, nanti kan Mas Andi lagi ya. Bantu lagi. Pokoknya kita ini kancane Mas Ganjar. Jadi siap membantu, tapi nanti kalau Mas Ganjar nggak ada, kita kancane bakul peso. Iya. Mas, makasih ya. Oke, matur nuwun. Ini ada teman-teman yang dari sini UMKM yang bikin kaos ini. Oh, oke. Nah, dia boleh minta tanda tangan nggak di kaos. Terus, ini Langgong Sari. Langgong Sari itu apa? Ini nih. Hari ini desanya desa sini. Desa sini. Tunggu dong, Langgong Mas Sari. Ganjar. Bikin sesuatu dulu. Mas Ganjar. Apa itu? Ini harus lihat. Apa tuh? Ini Pak, ini sudah lihat ya, didengar baik-baik ya. Ya. Ini kebanggaan kami orang desa adalah Anak-anak muda di Desa Langgong Sari. Semangat terus membangun desa. Matur nuwun. Makanya aku lagi tanya tadi ya. Oke, bro, friend. Gini loh, guys. Aku tadi nanya, ini sebenarnya siapa ya? Presiden ya ditelepon, diperintah, tadi bupati, menteri ditelepon, perusahaan ditelepon, kok mau ya? siapa dia ini Siapa? sebenarnya? Saya khawatir ini dukun. Orang pinter, wah. Angin. Pesan sponsor. Pesan sponsor. Yang ini nggak boleh diedit itu orang pintar tadi. Ya, Ini nggak saya mau boleh. serahkan Ya. buat Mas Ganjar. Langgong Langgong Sari. Kebanggaan desa kami ya Pak Camat ya. Pak Camat sini dong. Oke. Dekat-dekat dong. Pak Bupati mewakili Oh, Banyumas. Oke, Banyumas Ini ya. camatnya Camat Cilongo. Cilongo. Nah, oke. desanya Langgong Sari. Langgong Sari. Matur nuwun banget. Ini buat Pak Ganjar. Oke. Kalau sepedaan mbok ya dipakai sekali-sekali. boleh. Ya. Jalan kaki Ada buat nanti istri saya. tercinta juga. Waduh. Iya, Oke, istri tercinta. ya. Kan ini pertemanan Ya, dengan ukurannya istriku. apa? Sudah sesuai size-nya. Ya, Aku kemarin udah CCN. ngukur kok. Udah ngukur ya. Tanpa sepengetahuan suaminya. Aku sebenarnya lebih baik sebenarnya L, tapi kalau kasih XL ya, Iya. Anda berharap saya gemuk. Berharap makmur. Ya, Ini makmur. buat istri tercinta. Oke, Kalau terima gowes-gowes kasih. nggih. Udah, matur nuwun. Nah, sekarang Oke. UMKM ini yang bikin kaos minta tolong ditanda tangan mau dipajang di alun-alun. Oh ya. Oke, monggo. Ini wakilnya kenceng Mas. Jin. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, tepuk tangan. Foto boleh dong, foto. Foto ya. Inyong kancana Mas Ganjar. Inyong kancana Mas Ganjar. Triple L. Berat pajangan. Buat Dan ini pajangan merpati di alun-alun. Pintar ya. Iya, gede. Kok nggak yang 20 L toh, Mas? Ya. Oke. Nah, teman. Ada saja. Ini influencer namanya Influencer. Valen. Suka Kenapa MC sih juga. warnanya merah sebenarnya kan? Bisa macam-macam. Oh, karena 17 Agustus. Iya. Nggak usah ditanya. Iya, Anda ini merah nggak usah putih. ke arah sana. Iyalah, ini Iya. merah putih Ini Agustus. obrolannya udah enak, tapi begitu warna jadi nggak enak. Enggak, lo ini loh. Iya. Merdeka. Merdeka. Ya, silakan datang ke Langgong Sari. Ternyata yang sudah promo presiden. Dan Anda tahu presiden yang nyuruh siapa? Ya. Ini Happy New Year-nya 2022. Ini apa? Udah mau habis ini. Untuk yang 2023 lagi dibikin lagi. Ini apa Mas? Ini apa jadi Mas? Hasil foto. Karya dia. Oh, ini Oh, hasil fotonya foto. maksudnya mau dipamerin ini ya? Oh, hasil foto dibuat Kalendernya kalender. bukan angkanya tapi fotonya. Oh, fotonya. Yuk, sekali lagi lihat sini. Ya. 1, 2, 3. Sorry ya, guys. Terima kasih. Ini yang dipamerkan bukan kalendernya. Ini yang moto dia. Oh, namanya oke. Ainul Guri. Guri. Ainul Guri. Nanti Saya kita baru ke tahu loh. pesantrennya. Iya. Hebat. Iya. Ini buat Pak Ganjar. Oh, buat saya ya. Oke.